untuk teorema Vieta sendiri itu ada punya persamaan. Persamaan yang pertama itu namanya persamaan kuadrat. Oke, kita kasih permisalan aja nih. Permisalan ada X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Oke, jadi kalau persamaan kuadratnya begini, maka akan berlaku pertama, jika perjumlahan akar-akar jadinya X1 plus X2 sama dengan min B per A. Nah, kalau untuk yang kedua, dari perkalian akar-akar itu dari X1 dikali X2 akan menghasilkan C per A. Kemudian ada persamaan kubik yang pangkat tertingginya adalah 3. Jadi misal kita punya X1, X2, dan juga X3 adalah akar-akar persamaan kubik ya dari AX3 BX2 tambah CX ditambah dengan D sama dengan 0. Maka berlaku rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama itu ada X1 tambah X2 kemudian ditambah X3 sama dengan min B per A. Terus kemudian berlaku lagi yang kedua, yaitu adalah X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 sama dengan C per A. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah berlaku sebagai berikut. X1 kali X2 dikalikan lagi dengan X3 sama dengan min D per A. Ini adalah persamaan kubik, yaitu pangkat tertingginya ada 3, maka berlaku rumus-rumus sebagai berikut. Oke, dan yang terakhir tuh ada persamaan kuadrik. Misal X1, X2, X3, X4 adalah akar-akar persamaan kuadrik. AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E sama dengan 0. Maka berlaku yang pertama tuh jumlah akarnya, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan min B per A. Terus yang selanjutnya itu ada jumlah setiap dua akarnya, X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X1 kali X4 ditambah X2 kali X3 ditambah X2 kali X4 dan seterusnya. Nah, itu sama dengan C per A. Dan yang ketiga itu ada penjumlahan setiap 3 akarnya, jadi X1 kali X2 kali X3 tambah X1 kali X2 kali X4 tambah X1 tambah X1 tambah X1 kali X3 kali X4 tambah X2 kali X3 kali X4 sama dengan min D per A. Dan yang terakhir tuh ada perkalian 4 akarnya, X1 kali X2 kali X3 kali X4 sama dengan E per A. Oke, kembali lagi bersama saya Agung Giovanno. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari persamaan kuadrat. Contoh yang pertama itu ada X2 min 3X ditambah 6 sama dengan 0. Tentukan nilai dari 2X1 ditambah 2X2. Oke, untuk caranya sendiri, yang pertama itu adalah kita harus menentukan bagian-bagiannya. Jadi A-nya itu adalah 1, B sama dengan min 3, dan C 6. Nah, kenapa saya bisa tuliskan A sini sebagai 1? Karena saya menuliskan persamaan dari X ini. Bisa tuliskan 1 ya. Oke. Lalu saya menggunakan cara yang X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Ini cara yang akan saya gunakan ya. Oke, jadi hasilnya sama dengan X1 plus X2 sama dengan min 3 per
1. Jadi X1 plus X2 sama dengan 3. Oke. Nah, selanjutnya karena dicari di sini ada 2X1 dan 2X2, ya kan? Jadi sehingga 2 dikali X1 ditambah X2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Masuk ke contoh soalnya. Jadi ada persamaan kubik yaitu X3 tambah PX tambah Q sama dengan 0. Terus ada X1 nya adalah 2 dan X2 nya adalah min 4. Terus ditanya maka akar ketiganya adalah, jadi kita nyari akar ketiganya yaitu X3. Jadi ada bentuk umum persamaan kubiknya adalah seperti ini yang tadi kita udah bahas di atas. Terus kita bisa tahu dari sini A itu sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan P, dan D sama dengan Q. Terus dari sini kita bisa pakai rumus yang X1 tambah X2 tambah X3 yang sama dengan B min B per A. Jadi kita masukin X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Terus kalau sudah begini kita langsung masukin aja, kita langsung substitusiin masing-masing X1, X2, min B dan A nya, dan kita di sini jangan isi X3 nya dulu karena kita akan cari X3 nya. Jadi langsung aja, tadi nilai X1 adalah 2 tambah X2 nilainya tadi min 4 tambah X3 nilainya belum ditemukan, terus B nilainya adalah 0, terus A nilainya adalah 1. Ini min. Kalau udah begini berarti kita ketemu jawabannya 2 tambah min 4 itu sama dengan min 2 tambah X3 sama dengan tadi min 0 plus 1. Nah kalau udah begini kita bisa tahu, kita bisa balik. Jadi pokoknya hasilnya itu adalah X3 nya ditemukan, hasilnya adalah 2. Ini hasilnya pakai rumus yang X. Selanjutnya itu kita pakai yang rumus kali jumlah perkalian 4 akarnya yang X1 kali X2 kali X3 kali X4 dengan E per A. Di sini kan E nya 6 dan A nya itu kan 2. Dan ini juga jangan lupa kita ganti. Ini X1 nya min 2, X2 nya 1, X3 nya alpha, dan X4 nya beta. Ini kalian. Jadinya 3 sama min 2 alpha beta kali alpha kali beta. Ini kita pindah ruas jadi alpha kali beta dengan 3 per min 2. Ini 3 per 2. Oke. Yang selanjutnya itu kita bisa pakai rumus penjumlahan setiap 2 akarnya yang X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X1 kali X4 tambah X2 kali X3 tambah X2 kali 4 kali X4 tambah X3 kali X4 dengan C per A. Di sini kan C nya min 9, A nya 2, terus ini tadi X1 nya min 2, X2 nya 1, X1 nya min 2, alpha X3 nya
X4 nya beta tambah X2 nya 1 kali alpha ditambah X2 nya 1 kali beta ditambah alpha kali beta. Ini hasilnya min 9/2. Terus kita jumlahin ini semuanya min 2A min 2B min 2 alpha min 2 beta tambah alpha tambah beta tambah alpha kali beta dengan 9x/2. Apa lu mati lagi? Oke, yang selanjutnya itu kita ganti ini alpha kali betanya ini kan min 3/2 ya. Jadinya min 2 alpha min 2 beta tambah alpha ditambah beta alpha kali betanya kan min 3/2 min 9/2. Ini bisa kita pindah luas, jadinya ini min 9/2 ini min 17 terus lagi 2 tambah beta tadi tambah ini hasilnya jadi min 6/2 min 9 tambah 3 min 6/2 min 6/2 itu min 3 terus ini alpha sama betanya kita pisahin, alpha tambah betanya jadinya min 2 alpha kali beta alpha tambah beta sama alpha tambah beta. Sama dengan min 3. Terus ini alpha min 2 nya ini bisa oke, step selanjutnya ini kita pisahin. Ini kan ada min 2 alpha min 2 beta, ini kita keluarin aja duanya jadi min 2 alpha. Ini B nya kan positif tambah beta
ditambah alfa tambah beta. Sama dengan min 3. Oke, kita anggap aja A tambah B nya alfa tambah beta nya tuh X, jadi min 2 X ditambah X sama dengan min 3. Min 2X tambah 1X kayaknya, kan itu min X jadinya, min 1X, min 2 min X sama dengan min 3. Min 2 nya dipindahin ruasnya jadi min X sama dengan, jadi tambah kan, jadinya 1 ya, min 1 ya, min 1. Jadi karena dua ruasnya negatif jadinya positif kan, X sama dengan 1. Karena tadi kita ibaratkan X nya alfa tambah beta, kita ganti jadi ke awal lagi, alfa tambah beta sama dengan 1. Nah, untuk step terakhirnya sesuai soalnya 2 alfa tambah 2 beta. Ini kita keluarin aja duanya, jadi 2 kali alfa tambah beta sama dengan, karena kita tahu alfa tambah betanya itu kan 1 ya, dari soal yang dari cari yang atasnya, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Ini hasil akhirnya. Sekian dari kelompok 1. Kami mohon maaf bila ada salah pengucapan atau salah kata dalam menjelaskan soal dan contoh soal. Sekian dari kami. Terima kasih.